Jadi dalam menganalisis sampel genetik mikrosatelit itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada ekstraksi, kemudian ada amplifikasi, dan yang terakhir ada elektroforesis. Jadi ekstraksi yang pertama itu untuk memisahkan DNA dari organel sel, kemudian amplifikasi itu untuk memperbanyak DNA-nya, dan yang terakhir itu elektroforesis untuk melihat hasil dari struktur maupun hasil dari alel-alel tersebut. Jadi mari kita lihat apa saja tahap-tahapan yang digunakan untuk menganalisis sampel genetik. Ekstraksi DNA merupakan teknik mengeluarkan DNA dari sumber asalnya, yaitu berupa inti sel maupun organel sel. Nah, ada 3 teknik ekstraksi, yaitu ada lisis, proses pemecahan sel sehingga DNA atau RNA-nya keluar. Kemudian ada binding, proses pengikatan DNA atau RNA sehingga dapat terpisah dari protein dan pengotor lainnya. Kemudian ada washing, tahapan pencucian materi genetik DNA atau RNA agar terpurifikasi. Tujuannya di sini untuk memisahkan DNA dan dari bahan lain seperti protein, lemak, atau karbohidrat. Di lab genetik, LPT menggunakan Dennessy Blood and Tissue Kit sebagai metodenya, yaitu metodenya adalah double spin column yang dimana mempunyai membran silika untuk merangkap DNA yang telah keluar dari sel, dan metode ini mampu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas DNA yang dihasilkan. Yang pertama, lakukan sterilisasi kepada pinset menggunakan api bunsen dan alkohol. Kemudian setelah itu sampel daging diambil sebanyak 15-20 mg dan diletakkan di tub 1,5 ml yang sudah diberikan tanda atau nomor sampel yang sesuai dengan sampel tub vialnya. Kemudian ambil buffer ATL. Buffer ATL ini diambil sebanyak 200 mikroliter menggunakan mikropipet berukuran 1000 dan pipet tips berukuran 1000 mikroliter. Kemudian buffer ATL dimasukkan ke dalam tub 1,5 ml dan tidak boleh mengenai badan dari tub 1,5 ml tersebut. Kemudian larutan selanjutnya yaitu adalah proteinase, dipipet sebanyak 20 mikroliter menggunakan mikropipet berukuran 100 dan pipet tips berukuran 200 mikroliter. Berukuran 200 mikroliter. Kemudian sampel dihaluskan menggunakan alat homogenizer dan grinding roots. Di grinding rootsnya dipasang di homogenizer. Grinding rootsnya sudah ditambahkan alkohol 100% untuk menjaga kualitas sterilnya. Kemudian ada tombol on off di homogenizernya. Ketika menghaluskan itu diputar tombol on-nya dan sampel dihaluskan sampai halus.
Setelah selesai, grinding roots-nya diletakkan dan sampel di vortex selama 10-15 detik dan diletakkan di mesin thermoshaker untuk diinkubasi selama 1 jam dengan kecepatan 1400 rpm dan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian selama 1 jam, ambil buffer AL. Buffer AL kemudian dipipet sebanyak 200 mikroliter. Kepada masing-masing sampel dan tidak boleh terkena tube 1,5 milinya. Kemudian sampel di vortex kembali dan diletakkan di mesin thermoshaker untuk diinkubasi selama 10 menit dengan suhu 60 derajat dan kecepatan 1400 rpm. Setelah selesai, ditambahkan etanol sebanyak 200 mikroliter ke dalam sampel. Kemudian sampel di vortex kembali. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam mesin centrifuge. Dan di mesin ini harus seimbang dan tutup kacanya harus ingat untuk ditutup kembali. Kemudian setting dengan kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit. Kemudian setelah selesai, mesin ditunggu sampai balik seperti semula, yaitu 14.000 rpm dengan waktu 1 menit. Kemudian mesin centrifuge baru bisa dibuka kembali. Tutup kacanya juga dibuka dan sampel kemudian diambil. Kemudian ambil larutan supernatan dan dimasukkan ke dalam spin column. Jadi larutan tersebut ketika ada sampel daging yang mengendap di bawahnya jangan sampai juga terpipet. Jadi hanya boleh yang diambil adalah cairannya saja yang dimasukkan ke dalam spin column. Kemudian sampel dimasukkan ke mesin centrifuge kembali dan diingatkan kembali untuk harus seimbang ketika menaruh sampel di dalamnya.
dan diingatkan tutup kacanya ditutup kembali ke dalam mesin sentrifusnya. Mesin sentrifus kemudian ditutup dan disetting selama 1 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Kemudian setelah selesai mesin sentrifus dibuka, tutup kacanya juga dibuka kembali dan sampel diambil dari mesin sentrifus. Jadi larutan yang tadi itu sudah turun ke collection tube, yang dimana nanti collection tube ini dibuang dan diganti dengan collection tube yang baru. Jadi spin kolomnya diletakkan di collection tube yang baru dan diberikan buffer AW1 sebanyak 500 mikroliter ke masing-masing tube dan tidak boleh terkena badan dari tubnya. Kemudian disentrifus kembali dengan kecepatan 14.000 rpm dengan waktu 3 menit. Kemudian setelah selesai dimasukkan kembali, cairan yang ada di collection tube itu dibuang, dimasukkan kembali dan disentrifus kembali dengan kecepatan 14.000 selama 1 menit. Kemudian sampel diambil spin kolom diletakkan di tube 1,5 ml yang baru, diletakkan di atasnya untuk ditambahkan buffer AE. Jadi buffer AE dipipet sebanyak 100 mikroliter. Jadi setelah memasukkan buffer AE, nanti ditutup spin kolom dan dibiarkan selama 5 menit dulu di suhu ruangan, baru kemudian diletakkan di mesin sentrifus dan diingatkan kembali memang harus seimbang dan tutup kacanya diingatkan kembali untuk ditutup untuk di mesin sentrifusnya. Kemudian mesin sentrifus ditutup, disetting 8.000 sampai 8.000 rpm selama 1 menit. Setelah 1 menit mesin sentrifus dibuka, spin kolomnya dibuang, jadi DNA hasil elusi itu sudah berada di tube 1,5 ml yang nantinya
DNA hasil elusi ini dapat langsung digunakan untuk proses PCR atau disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, ini merupakan tahap pengecekan konsentrasi hasil ekstraksi DNA. Jadi dikalibrasi dulu menggunakan buffer AE sebanyak 2 mikroliter menggunakan pipet tips yang berukuran 10 mikroliter. Kemudian dimasukkan di titik merah tersebut dan diklik calibrate. Kemudian setelah dikalibrate, dibuka kembali dan dibersihkan menggunakan tisu. Dibersihkannya hanya di tap-tap saja. Kemudian teteskan larutan hasil ekstraksi DNA sebanyak 2 mikroliter ke atas sensor optik dari Illuminate Sample Window. Kemudian klik sampel. Dan hasilnya akan muncul di layar berupa grafik dan nilai konsentrat dari DNA hasil ekstraksi. Proses amplifikasi ini dimulai dari menyiapkan primer, yaitu ada primer forward dan primer reverse. Jadi ini adalah proses pengenceran dari primer tersebut, di mana pengenceran menggunakan perbandingan 1:9, yaitu primer sebanyak 1 mikroliter dan TE buffer sebanyak 9 mikroliter. Nah, kita akan membuat sebanyak 100 mikroliter. Jadi untuk primernya yaitu kita pipet sebanyak 10 mikroliter dan TE buffernya sebanyak 90 mikroliter pada masing-masing tube. Jadi tube yang digunakan adalah tube PCR dan pipet yang digunakan adalah untuk pengambilan TE buffer itu menggunakan pipet yang kuning yang berukuran 200 mikroliter, dan untuk pengambilan primernya juga menggunakan pipet tips yang kuning, dan untuk mikropipet yang kita gunakan adalah mikropipet berukuran 100 mikroliter. Kemudian primer dinamai sesuai dengan namanya, yaitu pada tutup tube PCR. Kemudian primer di vortex selama 10-15 detik dan di spin down selama 10 detik. Jadi sebelum amplifikasi, sampel juga di vortex selama 10-15 detik. Dan peletakan spin down juga sama seperti mesin centrifuge, harus seimbang. Kemudian setelah selesai diganti dengan ukuran untuk tube 1,5 mili.
Kemudian siapkan nucleus free water sebanyak 1 liter selama 1 ml ke dalam tub 1,5 ml. Jadi ini berfungsi untuk tidak mengambil botol besarnya lagi, jadi karena sudah diletakkan di tub 1,5 ml. Kemudian tutup kembali dan diletakkan di luar. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan amplifikasi. Ada nucleus free water, ada red mic yang kita gunakan, dan ada sampelnya. Yang pertama kita membuat larutan master mix-nya, yaitu dimana larutan master mix ini isinya adalah red mix yang sudah kita hitung dengan perhitungan untuk per 1 tub sampel PCR itu adalah 12,5 mikroliter red mix, kemudian 7,5 mikroliter nucleus free water, dan 1 mikroliter primer forward, 1 mikroliter primer reverse, dan ditambah 3 mikroliter genom. Jadi fungsi itu adalah per 1 tub PCR. Jadi fungsi dari pembuatan master mix ini adalah agar kita tidak meletakkan masing-masing di 1 tub yang memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pembuatan master mix ini sudah dikalkulasi dengan berapa jumlah sampel yang kita perlukan. Kemudian larutan master mix di vortex dan di spin down. Spin down di sini juga harus seimbang. Setelah di spin down, larutan master mix diambil beserta wadahnya dan disetting sebesar 22 mikroliter untuk masing-masing tub PCR. Jadi sebanyak 22 mikroliter larutan master mix di tub PCR yang sudah kita buat tadi. Jadi ambil tub PCR sebanyak sampel yang kita akan analisis. Kemudian pipet sebanyak 22 mikroliter larutan master mix dan kemudian diletakkan ke tub PCR. Jadi tidak boleh mengenai badan dari tub PCR tersebut ketika melakukan proses pipetting. Ini berfungsi untuk menghindari terjadinya kontaminasi antar tub. Kemudian tukar pipet tips yang akan digunakan, yaitu pipet tips yang berukuran 10 mikroliter dan mikropipet yang berukuran 10. Jadi sampel akan diambil sebanyak 3 mikroliter pada masing-masing tub PCR.
Jadi total yang ada di dalam qPCR sebanyak 25 mikroliter. Jadi pipet tips yang digunakan itu berbeda-beda pada setiap sampel. Kemudian setelah selesai, tube PCR ditutup dan diberikan nama pada tutup tube PCR tersebut. Kemudian sampel di vortex selama 10 detik dan di spin down selama 10 detik. Setelah selesai, sampel diambil dan dimasukkan ke dalam mesin PCR. Kemudian mesin PCR ditutup dan dilakukan pengeditan pada suhu maupun waktu dalam proses amplifikasi ini. Jadi di sini adalah tahap pengeditan. Jadi suhu yang diperlukan 55 derajat untuk annealing dan waktunya selama 15 detik. Kemudian di enter dan disimpan kembali karena ada perubahan. Kemudian setelah disimpan, proses running PCR, yaitu diklik start dan diklik kembali pada yang telah kita edit tadi. Kemudian kita cek kembali stepsnya, suhu dan waktunya. Setelah sudah cukup, kita klik start now dan kita tunggu selama kurang lebih 1 jam 12 menit. Nah, ini adalah setelah 1 jam 12 menit, kemudian di stop mesin PCR. Dan sampel diambil dari mesin PCR. Jadi sampel ini bisa langsung di elektroforesis maupun bisa diletakkan kembali di freezer atau di suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Kemudian mesin PCR ditutup kembali. Kemudian dilanjutkan dengan proses elektroforesis menggunakan gel agarose. Yang pertama adalah membuat gel agarosnya terlebih dahulu menggunakan 3 gram agarose LE analytical grade. Kemudian setelah itu dimasukkan
magnet stirrer, kemudian dimasukkan TBE buffer yang sudah diencerkan, kemudian panaskan larutan selama 15-20 menit dengan magnetic stirrer. Nah, selagi menunggu, siapkan elektroforesis chamber dan sisir elektroforesisnya. Jadi setelah selesai, larutan diambil dan dimasukkan ke dalam elektroforesis chamber yang sudah berisi sisir elektroforesisnya. Jadi sisir elektroforesis ini berguna untuk membuat lubang yang nanti akan diletakkan larutan dari hasil amplifikasi dan ladder. Jadi ini setelah menunggu kurang lebih 1 jam setelah gel agarosnya jadi, maka sekarang adalah proses pengenceran dari cybergreen, yaitu cybergreen diencerkan 1:9, jadi 1 cybergreen dan 9 TBE buffer. Kemudian cybergreen di vortex selama 10 detik dan di spin down selama 10 detik. Setelah selesai, angkat gel agarosnya dan diletakkan di elektroforesis chamber yang satunya. Kemudian karet-karet di sampingnya diambil dan sisir elektroforesisnya diambil juga. Kemudian masukkan TBE buffer ke dalam elektroforesis chamber sampai gel agarose tersebut terendam. Kemudian setelah itu siapkan kertas parafilm kemudian direkatkan menggunakan selotip. Jadi larutan-larutan yang nanti akan digunakan untuk proses elektroforesis akan dicampur di atas kertas parafilm tersebut. Kemudian ambil 1 mikroliter cybergreen menggunakan pipet tips berukuran 10 mikroliter dan diletakkan di atas kertas parafilm. Jadi cybergreen ini
diletakkan di atas kertas parafilm sebanyak 1 mikroliter, dan cybergreen tersebut ini berfungsi juga untuk memberikan cahaya atau mempendarkan cahaya. Jadi di sampel juga akan digunakan, dan kemudian ambil 5 mikroliter ladder menggunakan pipet tips berukuran 10 mikroliter dan diletakkan di kertas parafilm yang sudah berisi cybergreen. Kemudian campurkan cybergreen dengan ladder menggunakan pipet tips, dan kemudian untuk sampel ditambahkan loading day sebanyak 1 mikroliter di atas cybergreen, yang sudah ada di kertas parafilm. Kemudian pipet tips yang berukuran 10 mikroliter digunakan untuk mengambil sampel sebanyak 4 mikroliter. Nah, ini adalah proses mengatur mikropipet yang akan digunakan untuk mengambil sampel. Jadi sampel diambil sebanyak 4 mikroliter dan diletakkan di atas cybergreen dan loading day yang sudah ada di atas kertas parafilm. Kemudian dicampurkan dan disetting kembali sebanyak seukuran 6 mikroliter dan kemudian dipipet. Kemudian diletakkan di lubang yang sudah dibuat oleh sisir elektroforesis. Dan dilakukan kepada semua sampel yang akan dianalisis. Jadi sampel yang digunakan adalah sampel hasil amplifikasi DNA. Kemudian setelah selesai, tambahkan kembali TBE buffer sampai semua gel agarose terendam, dan pasang kabel hitam dan kabel merah, yang mana kabel hitam merupakan kabel negatif dan kabel merah merupakan kabel positif. Kemudian nyalakan mesin elektroforesis dan disetting dengan memberikan arus listrik sebesar 400, tegangannya sebesar 100, daya 10 selama 40 menit. Jadi setelah selesai, kabel-kabel tersebut dicabut dan mesin elektroforesis dimatikan, gel agarose-nya diambil dan ditiriskan TBE buffernya terlebih dahulu, lalu diletakkan di atas tisu. Nah, dimasukkan ke dalam gel dokumen sistem untuk dilihat hasil dari elektroforesis tersebut.
Jadi diletakkan, kemudian ditutup mesin dari gel dokumen sistem tersebut, kemudian diklik auto dan mendapatkan hasil. Hasil tersebut bisa di print maupun di save.